terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen elektro, pendobelan, dan aplikasi teknik elektro. A. Komponen-komponen elektronika. Komponen elektronika adalah suatu komponen yang membutuhkan daya relatif kecil untuk dapat membuat komponen tersebut bekerja. Seiring dengan berkembangannya dunia industri, tentu kebutuhan akan komponen elektronika ini semakin besar. Hasil ini mempunyai banyak sekali variasi, akan tetapi pada dasarnya komponen elektronika hanya dibagi menjadi 7 macam, yaitu resistor, dioda, kapasitor, induktor, transistor, integrator, atau switch. Tujuan menjelaskan dan mengetahui karakteristik dari setiap komponen elektronika, baik termasuk komponen pasif maupun komponen aktif. Mengetahui secara menentukan atau menghitung besarnya nilai dari suatu jenis komponen elektronika. 1. Komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam mengoperasikannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Adapun yang termasuk komponen pasif antara lain: 1. Resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Resistor dapat dibagi menjadi 2, yaitu resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang memiliki nilai hambatan yang tetap. Resistor memiliki batas kemampuan, misalnya 1 sampai 16 watt atau 1 sampai 8 watt atau 1/2 watt. Artinya resistor hanya dapat dioperasikan dengan daya maksimal sesuai dengan komponen dayanya. B. Resistor yang tidak tetap. Variabel ialah resistor yang nilainya, hambatannya atau resistansinya dapat diubah-ubah. Jenisnya antara lain hambatan, geser, terompit, dan potensiometer. Yang banyak digunakan ialah trim-pot dan potensiometer. A. Potensiometer. Resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang telah tersedia. Potensiometer pada dasarnya sama dengan trim-pot secara fungsio. Trim-pot, resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan cara memutar. Prosesnya dengan menggunakan oven. Untuk mengetahui nilai hambatan dari suatu trim-pot dapat dilihat dari angka yang tercantum pada badan trim-pot tersebut. 2. Kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi atau kapasitas. Seperti halnya hambatan, kapasitor dengan dibagi menjadi kapasitor tetap. Kapasitor tetap merupakan kapasitor yang mempunyai nilai kapasitas yang tetap. Baik, materi yang berikut saya berikan kesempatan ke teman untuk menjelaskannya. Baik, saya Dewi Rosmiati Leo akan melanjutkan penjelasan dari Kakak Rio. A. Kapasitor tidak tetap. Kapasitor tidak tetap adalah kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi atau kapasitas yang dapat diubah-ubah.
Kapasitor ini terdiri dari A. Kapasitor trimer, kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah dengan cara memutar dengan porosnya. B. Variabel kapasitor atau Farco, kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang tersedia atau bentuk menyerupai potensiometer. Yang ketiga, dioda. Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat menghantar arus listrik dengan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah germanium dan silikon atau silsium. Dioda terdiri dari satu dioda kontak titik. Dioda ini dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Yang kedua, dioda hubungan. Dioda ini dapat mengalirkan arus atau tegangan yang besarnya hanya satu arah. Dioda ini bisa digunakan untuk menyerahkan arus dan tegangan. Dioda ini memiliki tegangan maksimal dan arus maksimal, misalnya dioda tipe 1N4001 ada dua jenis, yaitu yang berkapasitas 1A atau 50V dan 1A atau 100V. Simbol dioda hubungan sama dengan simbol dioda kontak titik. Yang ketiga, dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang bekerja pada daerah breakdown atau pada daerah kerja reversi bias. Dioda ini banyak digunakan untuk pembatas tegangan. Tipe dari dioda Zener dibedakan oleh tegangan pembatasnya, misalnya 12V. Ini berarti dioda Zener dapat membatasi tegangan yang lebih besar dari 12V atau menjadi 12V. Yang keempat, dioda pemancar cahaya. Dioda pemancar cahaya adalah kepanjangan dari light emitting diode atau dioda pemancar cahaya. Dioda ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan 1,8V dengan arus 1,5 mA. LED banyak digunakan sebagai lampu indikator dengan